Halo pemirsa Armor History, kembali lagi dengan channel Armor History. Perang Asia Pasifik, atau yang dikenal oleh publik Jepang dengan Perang Asia Timur Raya, merupakan salah satu konflik skala internasional yang mempunyai dampak besar pada dunia kala itu. Konflik ini melibatkan negara-negara blok sentral melawan negara-negara blok sekutu. Alasan terjadinya Perang Asia Pasifik adalah mengenai rencana Jepang yang ingin melebarkan tanah kekuasaan untuk menunjang kebutuhan akan tempat hidup bagi bangsa Jepang, dan untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang dibutuhkan Jepang untuk membangun negaranya, karena negara Jepang sendiri tidak mempunyai sumber daya yang cukup untuk bersaing dengan bangsa Eropa. Maka dari itu, Jepang memulai menginvasi ke beberapa wilayah Asia, termasuk daratan Cina, Malaya, Singapura, dengan tujuan utama adalah Hindia Belanda untuk mendapatkan minyak bumi yang melimpah. Pada masa itu Hindia Belanda dalam pendudukan kolonial Belanda, dan hal ini menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Sejak saat itu, Kekaisaran Jepang menjadi negara imperialis terkuat di kawasan Asia, bersama dengan negara fasis Eropa seperti Jerman dan Italia. Namun rencana Jepang untuk melebarkan kekuasaan di Asia, ditentang keras oleh Kekaisaran Rusia yang kala itu menginginkan wilayah Timur Asia untuk pembangunan pangkalan Angkatan Laut Kekaisaran Rusia. Perselisihan ini pun mengakibatkan terjadinya perang antara Rusia dan Jepang selama 1 tahun pada 1904–1905, yang dikenal dengan Perang Russo-Jepang. Perang ini pun akhirnya dimenangkan oleh pihak Jepang, dan dengan kemenangan ini, membuat bangsa Jepang merasa mampu untuk menandingi kekuatan negara Barat, sehingga Jepang bertekad untuk memperluas jajahannya di kawasan Asia Pasifik. Pada tahun 1930-an, Jepang berhasil mencaplok wilayah timur laut China dan semenanjung Korea. Wilayah tersebut sangat dibutuhkan Jepang, karena ketersediaan sumber timah yang melimpah guna membangun peralatan tempur Jepang. Kemudian pada tahun 1937, Jepang memulai invasinya ke Tiongkok yang dikenal dunia dengan Perang Sino-Jepang Kedua. Mengetahui berita tentang invasi yang dilancarkan Kekaisaran Jepang, bangsa Barat pun mulai mengkritik agresi Jepang tersebut, tetapi Jepang tak bergeming dengan kritik tersebut, bahkan pada saat bangsa Barat akan mengucilkan dan mengembargo Jepang. Embargo ini sebenarnya bertujuan untuk menghentikan invasi Jepang, dan hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh Jepang. Karena Jepang menganggap bahwa jika negara Barat pun dapat membangun koloni, maka Jepang pun harus bisa membangun koloni terutama di kawasan Asia Pasifik. Kekaisaran Jepang, sebenarnya telah lama merencanakan suatu penyerangan besar, ke pangkalan Angkatan Laut Utama Pasifik Amerika Serikat, di Pearl Harbor. Karena para petinggi militer Jepang berpikir, tanpa menyingkirkan kekuatan Amerika Serikat, Jepang akan kesulitan menguasai Asia Pasifik. Dengan melemahkan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik, setidaknya Jepang mempunyai waktu untuk mengamankan jalur di kawasan Asia Pasifik guna melancarkan invasinya. Serangan ke Pearl Harbor diluncurkan pada tanggal 7 Desember tahun 1941, dimulai dengan pesawat Jepang yang melakukan pengeboman secara tiba-tiba ke pangkalan Amerika Serikat, dengan bertujuan untuk melemahkan armada kapal laut Amerika. Peristiwa penting ini pun menjadi pelopor mulai membesarnya skala perang di Pasifik, dan telah menyeret Amerika Serikat ke teater Perang Dunia Kedua. Publik Amerika Serikat yang tadinya memilih menjauh dari konflik, kini berkobar di kancah perang untuk membalas serangan Jepang. Dan mungkin dapat dibilang Perang Pasifik sebagai pertempuran laut terbesar sepanjang sejarah manusia. Setelah pengeboman Pearl Harbor yang banyak merugikan Amerika Serikat, Jepang pun mulai melebarkan agresinya ke wilayah Hong Kong, Malaya, Singapura, dan pada bulan Maret tahun 1942, Jepang berhasil menguasai seluruh Asia Tenggara, kecuali Thailand, yang telah memutuskan untuk bergabung dengan Kekaisaran Jepang. Manuver Jepang tidak sampai di situ. Setelah sukses di Asia Tenggara, pasukan Jepang diperintahkan untuk menguasai Port Moresby,
sebagai upaya untuk membuat pangkalan militer baru. Hal ini dilakukan Jepang untuk mempermudah pengawasan di kawasan Australia. Namun rencana ini gagal, karena pasukan sekutu dapat memukul mundur pasukan Jepang di pertempuran Laut Koral. Dengan kegagalan pasukan Jepang menguasai Port Moresby, Jepang segera meluncurkan serangan ke Kepulauan Midway, yang berada di tengah Samudera Pasifik. Serangan ini dimaksudkan untuk menghabisi sisa armada Pasifik Amerika, tetapi rencana ini kembali gagal. Karena keberhasilan Amerika dalam memecahkan kode rahasia komunikasi Jepang, yang menggunakan 45.000 digit angka yang mewakili kata dan ungkapan. Pada Mei tahun 1942, pihak Amerika Serikat telah mengetahui seluruh rencana dan jumlah kekuatan Jepang yang akan menyerang Midway. Meskipun Angkatan Laut Amerika berjumlah sedikit, dan kalah pengalaman dibanding Angkatan Laut Jepang, namun pasukan Amerika berhasil menenggelamkan 4 kapal induk terbaik Jepang pada hari pertama. Pertempuran ini pun berjalan 3 hari dengan hasil kekalahan telak di pihak Jepang. Atas kekalahan ini, Jepang mengalami kerugian yang besar. Angkatan Laut Jepang dalam pertempuran ini setidaknya kehilangan 4 kapal induk, dan Jepang banyak kehilangan pilot-pilot tangguhnya, serta lebih dari 3.000 pelaut Jepang tewas dalam pertempuran ini. Kekalahan di pertempuran Midway ditutup rapat-rapat oleh pihak Angkatan Laut Jepang, agar berita kekalahan Angkatan Laut Jepang yang terkenal tangguh, tak tersebar luas di publik Jepang, dan juga untuk menjaga moral pasukan dan masyarakat Jepang tak terganggu hingga berakhirnya Perang Asia Pasifik. Di daerah pendudukan Jepang, kabar tentang kekalahan ini disembunyikan dengan rapat, termasuk di Indonesia. Tetapi Sultan Syahrir yang mengoperasikan radio ilegal, berhasil mengetahui kekalahan telak Jepang di Midway, dan para pejuang Indonesia tahu bahwa kekalahan Jepang di kancah Perang Dunia Kedua hanya tinggal menunggu waktu. Setelah kemenangan di Midway, Amerika Serikat berhasil mengumpulkan senjata dan pasukan dalam jumlah besar. Di bawah komando Laksamana Chester Nimitz, Amerika dan Sekutu segera meluncurkan serangan inisiatif selama 3 tahun berikutnya, di mana Jepang hanya mampu untuk bertahan. Karena kemenangan yang didapat oleh pihak Sekutu, beberapa wilayah kepulauan Jepang secara otomatis berhasil diduduki oleh blok Sekutu, sehingga Jepang kehilangan wilayah penting di negaranya. Selain merenggut 25 juta nyawa manusia, ada beberapa dampak besar yang ditimbulkan dari peristiwa Perang Asia Pasifik sejak awal pecah perang, sampai berakhirnya perang. Dampak dari peperangan ini antara lain adalah kemenangan blok Sekutu. Karena kemenangan blok Sekutu, beberapa pulau wilayah kekuasaan Jepang otomatis berada di bawah kekuasaan blok Sekutu. Dan semua negara yang sebelumnya telah dikuasai oleh Jepang, juga jatuh kembali ke penguasa sebelumnya. Maka dengan ini Jepang telah kehilangan wilayah jajahannya yang diperoleh selama masa imperialismenya. Kemudian beberapa negara jajahan bangsa Eropa, seperti Indonesia, berhasil memerdekakan diri dari kolonialisme bangsa Barat. Ini merupakan salah satu dampak positif dari terjadinya Perang Asia Pasifik, bahkan pejuang Indonesia dapat memerdekakan diri sebelum berakhirnya Perang Asia Pasifik, dikarenakan tentara Jepang di Hindia Belanda melemah, dan para pejuang dapat memojokkan Jepang. Dampak berikutnya adalah, Jepang kehilangan jajahan dalam Perang Dunia Pertama. Wilayah tersebut antara lain adalah wilayah semenanjung Korea, Manchuria, dan beberapa pulau di Pasifik lepas dari kekuasaan Jepang. Selain kalah dari Perang Asia Pasifik, Jepang juga tidak boleh lagi memiliki angkatan perang yang kuat. Hal ini bertujuan sebagai upaya pencegahan terjadinya perang yang dipicu lagi oleh Jepang. Dan dampak terakhir adalah, Kekaisaran Jepang kehilangan status dewanya. Pada masa itu, Kekaisaran Jepang memiliki status sebagai dewa yang diagungkan oleh rakyatnya sendiri, dan status tersebut harus dilengsarkan, karena Jepang kalah dalam Perang Asia Pasifik, yang membuat rakyatnya malu juga menjadi pukulan berat untuk rakyat Jepang, sehingga membuat status dewa yang melekat pada Kaisar Jepang harus dilepas.
Jadi, kurang lebih seperti itulah jalannya Perang Asia Pasifik, yang berakhir dengan kekalahan di pihak Jepang atas pasukan sekutu. Dan juga menjadi akhir dari konflik bersenjata terbesar sepanjang sejarah umat manusia di Perang Dunia Kedua. Bagaimana tentang ini? Silakan para analis militer abal-abal saling adu bacot di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Armor History agar dapat info menarik seputar dunia militer.